Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zilda Nuril Musafik dengan nomor NIM 40040123620019. Di video kali ini saya akan membahas terkait kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah di periode Mekah. Selanjutnya kehidupan bangsa Arab sebelum Islam, yaitu di mana letak geografisnya sendiri, bangsa Arab ini tinggal di semenanjung Arabia dan wilayahnya ini luas dan sebagian besar berupa padang pasir yang panas dan kering. Namun ada juga beberapa daerah yang subur seperti Yaman, Hijaz, dan Oman. Nah, Yaman ini bahkan dikenal dengan sebagai negeri yang penuh berkah. Dan secara sosial, kehidupan bangsa Arab sebelum Islam ini, masyarakat Arab terkenal berani, setia, dan pandai bersyair. Tapi di sisi lain, mereka juga memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, berjudi, dan memperlakukan perempuan dengan rendah. Bahkan ada yang dikubur hidup-hidup. Selanjutnya dalam segi kepercayaan dan budaya, dalam hal ini tuh sebagian besar masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Akan tetapi ada juga minoritas penganut agama Yahudi, yaitu di Yastrib, dan Kristen di Najran, dan Hanif di Mekah yang masih bertauhid. Sementara itu, budaya sastra berkembang pesat. Puisi menjadi media penting dan penyair dianggap sebagai tokoh terhormat. Nah, di zaman ini tuh pasar sastra seperti Ukas dan Madinah ini menjadi tempat berkumpulnya para penyair dari berbagai suku. Selanjutnya, awal kerasulan dan strategi dakwah. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hira untuk merenungi ciptaan Allah. Dan pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, ini beliau menerima wahyu pertama berupa surat Al-Alaq, yaitu ayat 1-5. Dan dimana ini menandai awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau melakukan dakwah, di mana dakwah ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah dakwah rahasia kepada keluarga terdekat seperti Khadijah dan Abu Bakar. Sedangkan tahap kedua itu setelah turunnya surat Asy-Syura ayat 214, di mana dakwah dimulai dilakukan secara kepada keluarga besar. Dan tahap ketiga ini setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94, di mana dakwah ini disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas. Selanjutnya pokok dakwah dan tantangan selama Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya, di mana pokok ajaran dakwah Nabi Muhammad SAW adalah menegakkan tauhid, menolak penyembah berhala, dan menanamkan akhlak mulia. Nah, beliau juga ini menegakkan keadilan, persaudaraan, dan menghapus praktik sosial zalim seperti perbudakan dan penindasan. Namun, dakwah ini menghadapi banyak tantangan, di mana kaum Quraisy ini menolak ajaran Nabi dan menawarkan kekuasaan dan harta agar beliau berhenti berdakwah. Akan tetapi ditolak. Nah, para pengikutnya ini disiksa, sebagian berhijrah ke Habasyah, dan keluarga Nabi mengalami pemboikot selama 3 tahun. Melalui perkembangannya ini, Nabi Muhammad membawa perubahan besar bagi masyarakat Mekah dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan, mengganti sistem sosial yang timpang menjadi lebih manusiawi. Dalam ekonomi, Mekah berkembang sebagai pusat perdagangan karena letaknya yang strategis dan keberadaan Ka'bah yang ramai dikunjungi. Sedangkan dalam bidang hukum, Nabi menetapkan aturan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menggantikan hukum adat kesukuan. Ajaran beliau menekankan tauhid, akhlak, dan penghapusan penyembahan berhala. Hal ini menjadikan masa Mekah sebagai periode revolusi akidah dalam sejarah Islam. Jadi pada pembahasan tadi itu dapat disimpulkan, yaitu sebelum Islam ini masyarakat Arab hidup dalam sistem jahiliyah yang penuh ketimpangan dan penyembahan berhala, di mana kedatangan Islam melalui dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah membawa perubahan besar dengan menanamkan nilai tauhid, keadilan, dan akhlak mulia. Masa ini menjadi revolusi akidah, mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat yang beriman, beradab, dan berkeadilan. Fondasi bagi lahirnya peradaban Islam. Mungkin cukup begitu video dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.